Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama Anissa saya Anissa Nurlutfia. Nurlutfia. Saya Demezra Safira. Kami di sini sebagai mahasiswa Sistem Informasi Universitas Widyatama akan menjelaskan materi mengenai perencanaan strategi sistem informasi yang sudah kami pelajari selama satu semester penuh ini. Yang pertama adalah fase visioning. Di fase visioning ini ada identifikasi tujuan bisnis. Untuk modul atau perusahaan yang akan kita bahas yaitu PT Aplikasi Lintas Arta, yaitu salah satu IT solution yang ada di Indonesia. Yang pertama, tujuan bisnis Lintas Arta adalah membantu industri keuangan, baik industri bank maupun non-bank. Yang kedua adalah Lintas Arta menawarkan rangkaian solusi yang komprehensif untuk menjawab berbagai kebutuhan dalam hal penyampaian informasi dan komunikasi yang memungkinkan antara pemerintah dan masyarakat luas. Yang ketiga, menyampaikan berbagai solusi IT yang efektif dan efisien untuk membantu melacak pengiriman atau menjaga komunikasi data yang lancar sebagai bagian dari komitmen Lintas Arta untuk memberikan keunggulan layanan bisnis. Lalu selanjutnya ada business review. Business review ini mencakup analisis internal maupun eksternal. Untuk analisis internal sendiri, ada stakeholder yang bergabung ke dalam Lintas Arta. Yang pertama ada komisaris, ada jajaran direksi, ada general manager dan manajer, ada supervisor, dan ada pula karyawan. Lalu untuk stakeholder eksternal, yang pertama ada Lintas Arta stakeholder, ada customer atau klien, ada vendor atau partner, dan ada masyarakat sekitar PT Aplikasi Lintas Arta. Selanjutnya yaitu tahapan analisis bisnis, di mana di dalamnya ada matriks SWOT bisnis. Pada matriks ini ada empat kategori. Yang pertama adalah kombinasi antara strength dan opportunities yang menghasilkan strategi untuk bekerja sama dengan partner maupun customer terkait mendapatkan pelanggan baru yang menggunakan jasa atau produk Lintas Arta. Yang kedua adalah kombinasi antara weakness dan opportunities menghasilkan strategi untuk memperbaiki kualitas manajemen perusahaan. Selain itu untuk rutin melakukan review terhadap polisi perusahaan dan juga banyak melakukan diskusi dengan tim business development dan bisnis strategi terkait apakah kebijakan perusahaan sudah efektif atau efisien atau belum. Kemudian gabungan antara strength dan traits menghasilkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan self-improvement SDM. Selain itu untuk rutin memberikan training bagi karyawan sebagai penunjang kerja. Yang terakhir adalah kombinasi antara weakness dan trait menghasilkan strategi untuk selalu melakukan evaluasi, mempererat kerjasama antar divisi maupun bagian demi mencapai goals bersama. Yang selanjutnya adalah strategic map yang digunakan pada PT Aplikasi Lintas Arta. Seperti yang ada pada gambar itu ada tiga penggolongan. Yang pertama finansial, customer, dan bisnis proses. Mulai dari bisnis prosesnya ada tiga proses di dalamnya, dimulai dari Chief Operational Excellence sampai Improvement Good Environmental Policy. Yang lalu naik berikutnya ke proses customer, yaitu ada tiga proses juga, dimulai dari nurture customer satisfaction sampai increase customer acquisition. Dan yang terakhir dari sisi finansial itu ada juga proses dimulai dari enhance long-term shareholder value, lalu manage cost efficiency sampai increase revenue growth. Lalu selanjutnya ada fase analisis. Di fase analisis ini ada IS review atau Information System Review yang mencakup identifikasi aplikasi bisnis dan identifikasi infrastruktur ISIT. Untuk identifikasi aplikasi bisnis, Lintas Arta ini terdapat beberapa aplikasi, namun yang kita ini ada tiga. Yang pertama ada Lintas Arta Digital Solution, lalu ada Lintas Arta Security Network, dan ada Lintas Arta Data Communication. Lalu untuk identifikasi infrastruktur,
ISIT di lintas arta. Yang pertama ada lintas arta Merdeka atau cloud-nya lintas arta. Lalu yang kedua ada lintas arta internet, dan terakhir ada lintas arta data center. Untuk selanjutnya ada analisa SWOT ISIT di lintas arta. Yang pertama ada strength. Yang strength ini atau kekuatan lintas arta, yang pertama ada memiliki banyak relasi baik dengan partner maupun customer atau klien, sehingga mudah mendapatkan customer baru. Yang kedua, memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan. Lalu untuk weakness atau kelemahan, ada bisnis proses terlalu kompleks, sehingga terkadang untuk pengembangan sistem tidak bisa menggunakan best practice dikarenakan tidak mengakomodir beberapa spesialitas bisnis yang ada di lintas arta. Dari sisi opportunity atau kesempatannya, analisis yang dilakukan adalah memperluas cakupan customer sampai ke level daerah terpencil karena saingannya masih sedikit, lalu mengembangkan produk B2B karena saingannya juga yang masih sedikit, dan dari sisi ancaman itu melakukan analisis yang lebih banyak datang dari internal seperti kinerja karyawan yang bisa mempengaruhi performance lintas arta. Lalu selanjutnya ada fase direction. Di fase direction ini ada visi dan misi dari lintas arta. Visi misi ISIT. Yang pertama ada visi ISIT lintas arta, yaitu menjadi pemimpin di bisnis informasi dan komunikasi solution di Indonesia. Yang kedua ada misi dari ISIT-nya lintas arta adalah membuat bisnis lebih mudah dan menambah value untuk customer melalui informasi yang inovatif dan teknologi komunikasi yang menjadi solusi. Lalu selanjutnya ada fase recommendation. Di fase recommendation ini salah satunya ada roadmap yang digunakan pada saat implementasi siaran sistem yang di PT Apika Nusa Lintas Arta. Seperti terlihat pada gambar, ada 5 poin utama, yaitu dari project activity-nya dimulai dari requirement and design sampai tahapan babysitting and maintenance, di mana durasi yang kami set di sini selama setahun untuk implementasinya, dan prosesnya pun antara satu dan yang lainnya sekuensial, artinya seperti misal proses desain tidak bisa dieksekusi sebelum gathering requirement-nya selesai, begitupun tahapan selanjutnya sampai implementasinya deploy dan bisa go live. Lalu selanjutnya ada business case atau ROI. Yang pertama ada menetapkan target. Salah satu faktor utama untuk kesuksesan perencanaan dan pengembangan aplikasi adalah menetapkan target pencapaian. Target di sini berupa timeline yang tadi dijelaskan oleh saya, dan modul apa saja yang akan tercapai dalam waktu tertentu. Yang kedua ada dukungan penuh dari manajemen dan staf perusahaan atau organisasi di lintas arta. Kesuksesan sebuah pengembangan aplikasi tidak lepas dari peran semua yang ada dalam perusahaan, baik itu tim pengembang, tim support, maupun pengguna yang akan menggunakan aplikasinya. Yang ketiga ada inovasi dalam proses. Aplikasi dibangun dengan mencapai target untuk tahap MVP, minimum viable product, yang akan diuji dan dipakai oleh pengguna. Nantinya, setelah mendapatkan feedback, kita akan tahu apa saja yang bisa dikembangkan lebih lanjut dan menjadi sebuah inovasi. Sekian materi yang bisa kami jelaskan mengenai perencanaan strategi sistem informasi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.